Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the English class with Miss Fida. So, today we would like to learn new material. But before that, let's think. Kayaknya background yang Miss Fida pakai kurang menarik ya, kurang beautiful, kurang interesting. So, could you help me to choose the background? Lebih interesting mana, lebih menarik mana, this or that? Kayaknya lebih menarik yang ini ya. This is more interesting. So let's try. Sadar nggak sih baru aja kita melakukan perbandingan di antara background yang Miss Fida berikan. It relates to what we want to learn today. Ini berhubungan atau berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Today we're going to learn about degree of comparison. Hari ini kita akan belajar tentang degree of comparisons. Degree of comparison berasal dari kata compare yang artinya membandingkan. Jadi comparisons artinya perbandingan, masdar dari fiil compare. Maka degree of comparisons bisa disebut juga dengan tingkat perbandingan. Nah, apa sih yang mau dibandingkan? Maka yang dibandingkan adalah dua hal atau lebih. Apanya yang dibandingkan? Yaitu adjektif atau sifat dari benda atau sesuatu yang kita bandingkan tersebut. Misal nih, tadi pagi kalian ke koperasi, lalu kalian melihat ada beberapa benda tuh, kalian melihat ada buku, harganya 15.000 atau 15.000. Lalu kalian melihat juga ada board marker, ada spidol di situ, spidol harganya 5.000, hanya 5.000. Lalu ada juga pen, bolpen, di situ bolpen harganya 5.000, 5.000 juga. Maka dari ketiga benda ini kita bisa melakukan perbandingan. Apanya yang dibandingkan? Tentu saja harganya. Kalau kita mau melakukan perbandingan harga, maka di situ ada dua adjektif atau ada dua kata sifat yang bisa kita gunakan, yaitu mahal, expensive, dan juga murah, cheap. Lalu bagaimana sih cara kita mengungkapkan perbandingannya? Maka bisa melakukan beberapa perbandingan. Perbandingan yang pertama, spidol sama murahnya dengan bolpen. Lalu perbandingan yang kedua, bisa saja kita mengatakan buku lebih mahal daripada spidol dan bolpen karena buku harganya 15.000. Perbandingan yang ketiga, kita bisa menyimpulkan bahwa buku paling mahal di antara semua barang. Nah, dari contoh tadi kita bisa mengetahui bahwa ada tiga bentuk perbandingan. Yang pertama, positive degree, yang artinya perbandingan setara atau sama. Kemudian, perbandingan yang kedua adalah comparative degree, yang artinya lebih. Yang ketiga adalah superlative degree, yang artinya paling. Untuk lebih detailnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi ada yang namanya positive degree. Kata Miss, positive degree itu adalah perbandingan yang setara atau sama. Nah, misalnya nih, I have two stars. Miss punya 2 bintang. Bintang A dan bintang B besarnya sama nih. Maka Miss bisa bilang, wah bintang A sama besarnya dengan bintang B. Atau misal kita lihat nih, di sekitar kita ada teman kita yang mirip sama Maudy Ayunda. Maka kita bisa bilang, temanku sama cantiknya dengan Maudy Ayunda. Nah, gimana sih aturannya dalam bahasa Inggris kalau kita ingin mengungkapkan perbandingan tersebut? Kita menggunakan as, adjective as. As ini akan bermakna sama atau se. Adjektifnya atau kata sifat ini silahkan dirubah sesuai dengan kata sifat apa yang ingin kita bandingkan. Misalkan, secantik, cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Maka sama cantiknya atau secantik bahasa Inggrisnya adalah as beautiful as. Sama tingginya, as tall as. Sama besarnya, as big as. Lalu gimana kalau kita ingin mengungkapkan perbandingan dalam bentuk kalimat? Misalkan nih di kelas tuh si Nanda, dia tingginya 155 cm. Lalu teman sebangkunya si Nana tingginya juga sama loh, 155 cm. Maka Miss akan bilang, Nanda sama tingginya dengan Nana. Nanda, apa to be dari Nanda ini? Is, karena dia adalah ketiga tunggal. Nanda is as tall as Nana. Kita tinggal masukkan rumus as, adjektif as itu ke dalam kalimat. Misal ada kalimat kayak gini, gimana jawabnya? Banyuwangi, kalian tahu Banyuwangi nggak? Itu kan jauh banget nih. Banyuwangi sama jauhnya dengan Jogja. Gimana tuh berarti? Banyuwangi is as far as
Jogja. Karena bahasa Inggrisnya jauh adalah far. Jadi adjektif yang ada di tengah-tengah ini tinggal kita ganti dengan far aja. Oke, kita lanjut ke perbandingan yang kedua. Tadi ada comparative degree. Comparative degree adalah perbandingan yang bermakna lebih. Misal, I have two pictures. Gambar yang pertama tingginya 100 cm. Gambar yang kedua tingginya adalah 120 cm. Otomatis perbandingannya adalah gambar B lebih tinggi daripada gambar A. Atau kelasku lebih bersih loh daripada kelasmu misalnya. Nah, gimana nih pengucapannya dalam bahasa Inggris? Untuk comparative degree ini ada dua rules atau dua aturan, yaitu berdasarkan syllable atau suku kata dari kata sifat yang akan kita bandingkan. Ingat ya, syllable, suku kata, bukan jumlah kata. Yuk kita coba ya praktik menghitung syllable atau suku kata. Misalkan nih, Miss mau adjektifnya expensive, mahal. Expensive, maka ada 3 suku kata. Misal lagi murah, cheap, hanya ada 1 suku kata. Nah, apabila adjektif tersebut terdiri dari 1 suku kata, maka kita bisa menggunakan rumus adjektif ditambah er, kemudian dilanjutkan dengan than. Than ini artinya daripada. Jadi, kalau adjektif yang 1 suku kata ditambah dengan er, ini akan secara otomatis bermakna lebih. Contohnya, tinggi, tall, 1 suku kata kan, berarti ditambah er menjadi taller. Tall tinggi, taller lebih tinggi. Small kecil, smaller lebih kecil. Big besar, bigger lebih besar. Contoh dalam kalimat, aku lebih tinggi daripada kamu, maka I am taller than you. Kemudian, apabila adjektifnya terdiri dari 2 suku kata atau lebih, maka kita tidak menggunakan penambahan er pada adjektif tersebut, melainkan kita menggunakan more ditambah adjektifnya lalu ditambah dengan than yang artinya daripada. Contohnya, apa tadi bahasa Inggrisnya mahal? Expensive. Maka menjadi more expensive. Terkenal, popular, lebih terkenal, more popular. Bukuku lebih mahal daripada bukumu. My book is more expensive than your book. Namun di sini ada pengecualian loh, ada istisnanya. Kalau adjektif yang berakhiran huruf y atau huruf y, maka dia itu disamakan dengan 1 syllable. Walaupun ketika kita menghitung ketukannya sama seperti 2 suku kata. Contohnya lazy, kedengarannya itu 2 syllable, tapi kata lazy berakhiran huruf y atau huruf y. Jadi dia itu diikutkan rumus atau aturan yang pertama, yaitu penambahan er setelah adjektifnya. Tapi huruf y-nya harus diganti dengan huruf i dan e. Jadi lazy menjadi lazier. Happy bahagia, kalau lebih bahagia akan menjadi happier. Sama seperti lirik lagu kayak gini. Lalu perbandingan yang ketiga adalah superlative degree, yang artinya paling kaya, paling pinter, paling rajin, paling besar, paling tinggi, dan paling-paling lainnya. Nah, sama seperti comparative degree, aturannya dibagi melalui syllable yang dimiliki oleh adjektif tersebut. Pertama, kalau adjektifnya terdiri dari 1 syllable atau 1 suku kata, maka kita cukup menambahkan est. Misalnya, pinter nih, smart. Kalau paling pinter menjadi smartest. Kalau clean, bersih, paling bersih menjadi cleanest. Oke, lalu aturan yang kedua, kalau kata tersebut terdiri dari 2 syllable atau lebih, maka kita cukup menambahkan most sebelum adjektif yang akan kita bandingkan. Contohnya, paling cantik, maka menjadi most beautiful. Paling mahal, most expensive. Nah, karena superlative degree ini adalah paling, maka dia menjadi satu-satunya di antara banyak hal. Otomatis kita harus menambahkan artikel the sebelum kata tersebut. The smartest, the most beautiful. Oh iya, aturan pengecualian istisna yang tadi, yang kalau ada adjektif yang berakhiran huruf y atau huruf y itu disamakan dengan 1 suku kata, tetap berlaku ya di superlative degree. Yuk sekarang kita terapkan rumus superlative degree ini ke dalam kalimat. Misalnya, aku paling rajin di antara teman-temanku. Maka kita bisa bilang I am the most diligent among my friends. Atau contoh lain, aku mendapatkan nilai tertinggi atau nilai paling tinggi di kelas.
maka kita bisa bilang I get the highest score in my class. Karena bahasa Inggrisnya tinggi itu adalah high, maka tertinggi menjadi the highest. Oke, itu tadi penjelasan tentang degree of comparisons atau tingkat perbandingan. Yuk kita review ada berapa tingkat perbandingan? Positif, komparatif, dan juga superlatif. Kalimat perbandingan ini akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalian perlu mengingat penjelasan yang Miss berikan hari ini. That's all. Selamat belajar dan mengaplikasikan dalam keseharian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.